Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan tenaga teknis. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu. Sebagaimana sebagian dari honorer yang siap untuk ditempatkan di tahun 2024, bahkan di tahun 2023 tahun yang lalu, merasa cemas dengan nasibnya. Informasi terkini menjawab keresahan Bapak Ibu honorer yang mana ini sesuai dengan informasi yang baru saja beredar sebagaimana dimuat oleh media nasional jpnet.com dengan judul Honorer K2 prioritas diangkat P3K 2024. Penempatan P1 aman tanpa tes. Nah, Bapak Ibu honorer tentunya ini adalah merupakan satu hal yang menggembirakan seluruh Bapak Ibu honorer. Ini terutama bagi Bapak Ibu honorer kategori 2 yang benar-benar menjadi prioritas pengangkatan jadi P3K 2024. Kemudian untuk Bapak Ibu P1 juga, ini yang sudah lolos passing grade pada seleksi 2023, ya, tinggal penempatan. Disampaikan bahwa penempatan P1 aman tanpa tes. Ini informasi terbaru yang tayang per 10 Juli 2024. Nah, Bapak Ibu supaya lebih jelas kira-kira bagaimana mengenai informasi ini, mari simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja masuk pada informasinya. jpnet.com Jakarta, honorer kategori 2 diprioritaskan diangkat P3K 2024. Penempatan peserta prioritas 1 atau P1 pun dinyatakan aman. Pengurus Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K Kalimantan Barat Kalbar Irwansa mengaku lega karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersepakat memprioritaskan honorer kategori 2 dalam seleksi P3K 2024. Alhamdulillah, kawan-kawan honorer kategori 2 yang tersisa akan diprioritaskan menjadi P3K. Kebijakan ini disampaikan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB saat menerima aspirasi Forum Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja atau ASN P3K dan honorer pada 5 Juli 2024 beberapa waktu yang lalu. Ini kata Irwansyah kepada jpnet.com pada Rabu 10 Juli 2024 baru-baru ini Bapak Ibu. Nah, tentunya dengan kabar ini adalah satu hal yang menggembirakan ya. Dan tentunya ini adalah satu hal yang perlu disyukuri oleh para honorer karena memang ya apa yang diinginkan selama ini dijawab oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ex honorer kategori 2 ini merasa ya sangat lega karena rekan-rekannya yang tersisa mulai dari guru, teknis dan tenaga kesehatan akan diprioritaskan untuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K pada tahun 2024 tahun ini. Begitu juga dengan honorer non kategori 2 akan diangkat. Peserta P1 sementara dibuat regulasinya. Teman-teman guru P1 akan diatur penempatannya sesuai dapodik ucapnya.
Nah, Bapak Ibu, honorer tentunya ini karena ditempatkan berdasarkan dapodik atau data pokok pendidikan, berarti Bapak Ibu guru honorer per 1 ini tidak kemana-mana. Tetapi ini diprediksi bahwa Bapak Ibu ditempatkan di sekolah induk. Ya, karena patokannya adalah dapodik atau data pokok pendidikan. Tentunya Bapak Ibu honorer P1 di mana terdaftar dapodik, maka penempatannya disetujukan. Irwansyah menambahkan pihaknya sudah menyampaikan harapan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB agar honorer kategori 2 ini segera diangkat karena banyak yang usianya hampir mendekati pensiun. Tentu kalau diperlama ya kasihan para honorer P1 yang usianya ini atau honorer kategori 2 ini ya usianya sudah hampir pensiun. Tentu pemerintah ya mengambil kebijakan untuk segera menempatkan para honorer kategori 2 ini karena memang mengingat satu dan lain hal terutama faktor usia yang segera akan pensiun. Begitu juga dengan nasib ASN P3K. Diharapkan agar regulasi turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau mengenai ASN ini segera disahkan. Ini agar P3K bisa menikmati hak-haknya secara lengkap. Beberapa teman kami ASN P3K sudah pensiun dan meninggal dunia. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah dan undang-undang, ucapnya. Nah, tentunya itu juga dalam menjadi satu bahan perhatian dengan hal yang seperti ini. Irwansyah mengaku lega karena sesuai penjelasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Regulasi tentang pensiun P3K tengah digodok, ya. Semoga hal ini nantinya menjadi satu realita yang sangat menggembirakan. Nantinya PNS dan P3K akan mendapatkan pensiun serta jaminan hari tua atau yang disebut dengan JHT. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu. Program ini ya tentunya inilah yang perlu kita doakan kiranya menjadi satu kenyataan. Hak-hak yang diperoleh PNS juga akan dirasakan oleh P3K. Tidak ada perbedaan lagi antara keduanya. Atau dengan istilah, tidak ada dikotomi antara PNS dan P3K. Informasi yang disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Mardani Alisera, dan pejabat Kemenpan RB, regulasi soal P3K dan PNS ini akan segera disahkan pemerintah bersama DPR, ucapnya. Saat ini, tambah Irwansyah, baik honorer maupun ASN P3K, tetap berdoa dan berusaha agar persamaan hak itu terjadi. Jangan ada perbedaan seragam sesama ASN, perpanjangan SK P3K cukup satu kali saja. Tentu itu juga adalah harapan yang segera ya akan dikabulkan. Tentu itu sesuai dengan regulasi dan aturan yang segera akan diberlakukan. Harapan lainnya honorer kategori 2 dan non kategori 2 di instansi pemerintah. Jadi ini adalah satu hal yang memang benar-benar ditunggu realitanya. Jadi para honorer ini berharap baik honorer kategori 2 dan non kategori 2 di instansi pemerintah manapun bisa diakomodasi menjadi ASN P3K. Guru P1 jangan dites lagi, pungkasnya. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga harapan-harapan para honorer terutama yang honorer kategori 2 demikian dengan para P1 apalagi kalau resmi diangkat tanpa tes karena statusnya sudah P1. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.